Langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Hari esok mungkin langit tak gelap, tapi cahaya kasihkan melindungi susah perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gembira sekali ketika saya dapat berjumpa dengan saudara-saudara meskipun melalui ibadah online. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi meskipun demikian, kiranya kedekatan hati yang diikat oleh kasih Kristus senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing.
Meskipun berjauhan, kita dapat saling mendoakan. Meskipun berjauhan, namun kita senantiasa dekat di hati. Saudara dikasihi Tuhan, sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah. Kita harus bersabar. Kiranya kesabaran yang kita lakukan akan berbuahkan sesuatu yang lebih baik daripada ketergesa-gesaan. Kiranya ibadah kita di rumah akan semakin mempererat persekutuan keluarga kita, sehingga berkat atas keluarga semakin berlimpah atas saudara. Kiranya kita senantiasa menjaga kesehatan, dan kita memohon kepada Tuhan agar keluarga kita terlindungi dan senantiasa diberi kesehatan. Marilah ibadah kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Di sana dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 237, bait yang pertama dan yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, kau menolong yang benar. Kawan karib
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Meskipun kami belum dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, namun Bapa, Engkau tetap memberikan sukacita di dalam ibadah kami bersama dengan keluarga. Bahkan olehnya Engkau mempererat hubungan kasih di dalam setiap keluarga melalui kasih-Mu yang besar. Bapa Sorgawi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, layakkan hidup kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5. Ayat 16 sampai dengan 26. Surat Galatia pasal 5. Ayat 16 sampai dengan 26. Di sana dikatakan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 393. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya
padaku. Sanak saudara dan teman, kau beri kepadaku berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah kau beri hidup bahagia abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang pada pagi hari ini hendak kita renungkan adalah firman tentang kuasa Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan kita. Di dalam surat Galatia pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, di sana firman ini hendak menerangkan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita bekerja dua kekuatan besar. Kekuatan yang pertama disebutkan di sana ialah keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Keinginan daging adalah dorongan-dorongan, adalah keinginan-keinginan yang berasal dari kedagingan kita, yang berasal dari keinginan pemuasan tubuh kita, atau dorongan yang berasal dari hawa nafsu. Firman Tuhan ini hendak menerangkan bedanya, bahwa ketika manusia di dalam kehidupannya, segala yang dia katakan, segala yang dia pikirkan, segala yang dia lakukan dihasilkan dari dorongan hawa nafsu, maka hasilnya adalah sebuah kecemaran. Sebaliknya, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini pun mengatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini juga diberikan contoh-contoh
hal-hal apa saja yang terjadi di saat kehidupan manusia dikuasai oleh keinginan dagingnya, dikuasai oleh hawa nafsunya. Apa saja yang akan terjadi? Di dalam ayat kita disebutkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang dihasilkan dari keinginan daging akan memunculkan hal-hal yang justru akan merusak kehidupan kita. Sebaliknya, saudara dikasihi Tuhan, kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus, kehidupan yang dikendalikan oleh Roh Kudus, akan menghasilkan hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam firman demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara, Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Namun tugas kita adalah menyerahkan tubuh kita, menyerahkan kehidupan kita untuk tidak lagi dikuasai oleh keinginan daging, tetapi dikuasai oleh keinginan Roh Kudus. Saudara-saudara, banyak sekali contoh-contoh pertentangan, peperangan yang terjadi di dalam diri kita antara keinginan daging dan keinginan roh. Saudara-saudara, ketika kita akan tidur di malam hari, maka kita seringkali menerima nasihat bahwa sebelum kita tidur di malam hari, kita hendaklah berdoa terlebih dahulu. Menyerahkan kehidupan supaya semalam suntuk kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya sebelum tidur pada malam hari kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keinginan daging berwujud rasa kantuk yang tak tertahankan. Sementara keinginan roh berwujud rasa yang mengharuskan kita untuk berdoa sebelum tidur. Dan kita sadar bahwa seharusnya bahwa yang benar adalah kita melipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum tidur. Tetapi keinginan daging begitu kuat. Rasa kantuk tak tertahankan. Dan pada akhirnya seringkali keinginan daging itulah yang memenangkan pertarungan. Dan kita tertidur tanpa berdoa. Saudara-saudara, itu hal yang sangat sederhana tentang berdoa sebelum tidur. Tetapi bagaimana kalau contohnya adalah hal-hal di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah besar yang kadang-kadang menyulut kemarahan kita, yang kadang-kadang menyulut ketidaksabaran kita. Di sanalah akan menjadi begitu sulit untuk mengendalikan keinginan daging kita dan mengedepankan keinginan roh yang berisi kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, dan lain sebagainya. Demikian pula halnya ketika kita berhadapan dengan bahaya.
Seringkali ketakutan itu menjadi begitu besar dan tak terkendali. Kita begitu takut akan apa-apa yang dapat menimpa diri kita, yang akan mencelakakan kita, yang akan mengganggu keselamatan tubuh kita. Hingga kita tidak mendengar suara Roh Kudus yang juga memperdengarkan kebenaran yang berupa perlindungan dari Tuhan yang juga ada di dalam kehidupan kita, yang memperdengarkan tentang penyertaannya, yang memperdengarkan tentang pertolongannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah makna yang pertama dari bacaan kita. Marilah kita sadari bahwa kehidupan kita ada suatu keinginan-keinginan di dalam tubuh kita yang menuju kepada hal-hal yang tidak baik. Keinginan-keinginan yang berasal dari hawa nafsu kita. Yang menumbuhkan ketidaksabaran, yang menumbuhkan amarah, yang menumbuhkan pertentangan-pertentangan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang baru saja kita peringati turunnya di dalam hari Pentakosta, mengingatkan kita bahwa di dalam hati kita ada suara lain. Suara yang membawa kita kepada kebenaran. Suara yang mendatangkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan semuanya itu justru akan membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Manakala kita tidak hanyut ke dalam pemuasan, keinginan daging atau hawa nafsu. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang membandingkan antara daging dan roh. Yang membandingkan antara tubuh dan roh. Sesungguhnya ini adalah sebuah nasihat yang sangat indah. Bahwa di dalam kehidupan kita terdapat bentuk dan juga terdapat isi atau makna. Dalam kehidupan kita ada bentuk, dan di dalam bentuk itu ada isi dan makna. Firman Tuhan kali ini hendak memberikan kita nasihat bahwa jangan sampai kehidupan kita hanya berupa bentuk tanpa isi, hanya berupa bentuk tanpa makna. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beberapa bulan ini kita harus beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Dan di saat-saat kita beribadah di rumah, di sana juga bertepatan dengan peringatan turunnya Roh Kudus yang mengingatkan kita kembali untuk menekankan isi, menekankan makna sebuah kehidupan daripada membesarkan bentuk yang tanpa isi atau tanpa makna. Penjelasannya seperti ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita tidak bisa lagi bertemu dengan saudara-saudara kita di gereja. Kita tidak bisa duduk bersebelah-sebelahan seperti dulu lagi. Karena kita harus beribadah di rumah. Tetapi marilah kita renungkan saudara-saudara. Justru dengan peristiwa ini, dengan peristiwa ketika kita di rumah, kita merenungkan. Apakah dulu pada saat kita berkumpul di gereja, pada saat kita duduk berdekat-dekatan, apakah berdekat-dekatan itu tanda sebuah keakraban? Apakah tanda bahwa hati kita saling menyatu di dalam kasih dan itu ditunjukkan dengan duduk yang berdekatan? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hal itu diuji
Justru pada saat kita berjauhan, apakah benar hati kita dekat satu sama lain? Dalam wujud saling mendoakan, dalam wujud saling mengasihi, dalam wujud saling peduli antar saudara-saudara. Ataukah saat kita duduk bersama di gereja, kedekatan itu hanyalah bentuk yang sama sekali tidak memiliki keakraban, yang sama sekali tidak memiliki kedekatan kasih, yang sama sekali tidak memiliki isi atau makna. Saudara-saudara, kesempatan beribadah di rumah, marilah kita buktikan bahwa selama ini kedekatan satu sama lain di gedung gereja juga tercermin di dalam kedekatan hati meskipun kita berjauhan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat kita beribadah di gedung gereja, oleh karena aturan-aturan yang ada, kita duduk diam dan tertib. Mata kita mengarah ke mimbar dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan diam dari awal sampai akhir. Karena kita diatur untuk itu. Tetapi sudah dikasihi Tuhan, manakala sekarang kita berada di rumah, mari kita uji. Apakah pada saat kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang ada di gedung gereja, itu juga terjadi saat kita di rumah, di mana kita tidak berada di dalam aturan-aturan liturgis seperti gedung gereja. Apakah kita juga mencari Tuhan saat kita berada di rumah? Ataukah jam-jam ibadah kita biarkan berlalu begitu saja? Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu kita sering diberikan nasihat betapa pentingnya diadakan suatu persekutuan di dalam rumah tangga. Di mana di sana ada semua anggota keluarga yang duduk bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dahulu kita rasa itu sulit sekali. Tetapi mari kita lihat, bukankah saat kita beribadah di rumah, hal ini dibuka seluas-luasnya. Dan kita diberi kesempatan untuk membuktikan benarkah keinginan kita untuk beribadah bersama keluarga terwujud saat ini. Di saat tidak ada seorang pun yang dapat melihat keakraban kita. Seperti pada saat keluarga kita berkunjung ke gedung gereja. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya makna apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa ada kekuatan besar di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Ada dorongan-dorongan hawa nafsu yang membawa kita kepada kerusakan, yang membawa kita kepada situasi-situasi yang tidak benar, yang justru tidak menyelesaikan permasalahan, yang menghasilkan kemarahan, yang menghasilkan kekhawatiran, kesedihan, dan lain sebagainya. Kita diingatkan bahwa jauh di dalam hati kita ada suara lain. Ada dorongan lain yang seharusnya lebih kuat di dalam kehidupan kita. Yaitu dorongan kuasa Roh Kudus. Yang mengingatkan kita akan setiap firman yang pernah kita dengar. Dan apakah kita menyerahkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh. Sebagaimana layaknya seorang yang memiliki Roh Kudus di dalam batin kita. Yang kedua, saudara, saat-saat seperti ini, kita diingatkan kembali untuk tidak hanya mementingkan tubuh, tetapi juga roh. Untuk tidak hanya mementingkan bentuk,
tetapi juga isi dan makna. Kesempatan kita beribadah di rumah, mari kita jalani dengan sabar. Banyak hal-hal indah yang akan kita temui, yang akan semakin menguatkan isi kita, yang akan semakin menguatkan makna di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepadanya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Kita akan belajar untuk memberikan persembahan, meskipun tidak ada orang yang melihat tangan kita terulur atau kita maju ke depan. Kita akan bersekutu bersama dengan keluarga. Meskipun keakraban itu tidak pernah dilihat oleh orang seperti saat kita ke gereja. Marilah saudara dikasihi Tuhan. Di dalam suasana peringatan turunnya Roh Kudus ini. Kita tahu Roh Kuduslah yang seharusnya memegang kendali kehidupan kita. Roh Kudus membawa kita, memberi kesempatan kita untuk melihat makna yang terdalam di dalam situasi yang sekarang masih harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami benar-benar dapat mengenali mana-mana yang merupakan dorongan kedagingan, hawa nafsu di dalam kehidupan kami, yang menumbuhkan kehidupan kami menjadi tidak benar. Melainkan Bapa, ajarkan kami untuk membiasakan diri kami mendengar suara Roh Kudus yang mengingatkan kami akan setiap firman yang pernah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, di dalam situasi yang seperti ini, di mana kami harus bersabar untuk tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Jadikan ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menumbuhkan makna terindah di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun kami bersama dengan keluarga. Agar kelak ketika kami berkumpul kembali di gedung gereja, kami dibaharui di dalam segenap kehidupan kami. Bapa, berkati setiap keluarga kami yang ada di tempat ini, juga yang ada di tempat lain. Tuhan melindungi kami semua. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati dan memberi kecukupan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan segera membebaskan bangsa kami dari segala apa yang selama ini membelenggu bangsa kami. Supaya kami kembali menjadi bangsa yang sehat. Kami dapat beraktivitas di dalam penyertaan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung NKB nomor 100, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?
berkat-berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dan dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita. Saya senantiasa berdoa, kiranya saudara-saudara, apapun yang saudara lakukan, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Marilah kita senantiasa di rumah. Namun jikalau kita harus keluar rumah, maka jagalah diri saudara baik-baik. Jagalah senantiasa kesehatan. Kita harus bersabar, karena sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi percayalah bahwa pada suatu ketika nanti kita akan dapat berkumpul kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Tuhan, penyertaan perlindungan-Nya, semakin kita dapat menjalani kehidupan dengan tenang. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan yang kedua. Tenanglah kini hatiku.
malam yang gelap benar. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 akan memberikan cara untuk mempermudah warga jemaat dalam memberikan persembahan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Cara yang pertama, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian menyimpannya untuk diserahkan ke gereja kelak pada saat kita telah diperbolehkan beribadah di gereja. Cara yang kedua, warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor rekening 898 514 7511 atas nama Trihera Setiawati. Rekening BNI dengan nomor rekening 111-219-7196 atas nama Mary Kristanti. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke nomor bendahara gereja 081 566 945 38 untuk bukti transfer ke BCA dan 081 228 51495 untuk bukti transfer ke BNI. Cara yang ketiga, warga jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan persembahan minggu, persembahan bulanan, dan persembahan syukur ke dalam amplop, memberi tulisan keterangan dan tanggal, kemudian membawanya ke gereja setiap hari kerja, jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di konsistori gereja Melaten. Khusus untuk Pepantan Petompon, warga jemaat dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di rumah bakti Pepantan. Itulah cara yang dapat dilakukan warga jemaat dalam memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Kiranya semua saudara sehat
dan diberkati berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.